Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu semua. Izinkan saya untuk sharing atau berbagi tata cara pembuatan paket sirup sebelum tahun anggaran berjalan. Ini kebetulan tahun anggaran 2022, tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023. Karena kebetulan untuk tarik data RKA tahun anggaran 2023 belum bisa ini ya. Ini RKA Satker Anda belum tersedia. Mohon untuk melakukan generate RKA pada besok hari. Karena untuk sirup yang versi sekarang 2023 data yang ditarik otomatis adalah dari aplikasi Sakti milik Kemenkeu. Saya coba ya. Nah, muncul ini masih belum bisa. Nah, solusinya bagaimana Bapak Ibu? Karena biasanya di KLPD ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan per 1 Januari tahun anggaran berikutnya sudah mulai berkontrak. Jadi tender atau pemilihan penyedianya di Desember. Kita masuk. Pertama saya ulang ya. Pola data, kita buat paket manual, pola PKKR, tambah program. Sebelum masuk ke sini, di POK-nya di screenshot Bapak Ibu untuk memudahkan filter atau pencarian pengisian di sirup. Nama program biasanya untuk yang outsourcing tadi punyanya di Basarnas, punyanya Biro Humas dan Umum, di WA biasanya dokumen manajemen. Nah ini WA programnya, ini Bapak Ibu, program WA, program dukungan manajemen sirup, dinamain Bapak Ibu outsourcing dan sewa kendaraan. Ini untuk memudahkan nanti ketika waktu penarikan data dari RKA sudah siap, tadi kan belum siap, direkomendasikan untuk menarik data di kemudian atau hari berikutnya, nanti ada muncul lagi. Jadi kita buat paketnya secara manual, ditandain aja supaya memudahkan mana yang buat manual, mana yang tarikan data dari file Sakti. Kode programnya tadi WA ya. Nah untuk totalnya itu kebetulan di outsourcing ini outsourcing dan outsourcing ini 13.940 505 dan sewa kendaraan 1165680 3940 totalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi totalnya 15. Ini yang dimasukkan ke dalam pagu sini. Kalau sudah jadi, diklik bar 3 ini daftar kegiatan, kelola kegiatan. Nah, urutannya tadi kan ini program kegiatan. Programnya tadi kan WA, dukungan manajemen. Kebetulan kalau nggak salah itu 3943 yang outsourcing punya biru. 3943 pengelolaan administrasi. Program itu yang biru nih Bapak Ibu. Masukkan di sirup, tambah kegiatan, masukkan dan protokol. Kode kegiatan ini 3943 isikan. Pagunya masih sama 15 sekian, ini dipaste di sini, delegasikan kepada PPK. Nah, kebetulan kalau di Basarnas kantor pusat ini ada 11 PPK karena dari inspektorat
biro humas dan umum dan lain-lain itu setiap unit kerja ada masing-masing PPK-nya. Tapi kalau di Satker kantor pencarian pertolongan itu biasanya satu KPA dan satu PPK. Ini kebetulan buahnya biro humas dan umum ya untuk outsourcing. Saya pilih Pak Selamat Riyadi ini, simpan. Nah maaf ada yang kelewat tadi Bapak Ibu. Nah ini bagaimana mengetahui PPK-nya dari daftar tadi. Coba saya klik ya. Nah ini. Kalau kebetulan PPK-nya PPK yang lama dan untuk tahun anggaran berikutnya PPK-nya masih pakai yang PPK tahun anggaran berikutnya, nanti di sini sudah muncul Bapak Ibu. Tapi kalau PPK yang baru diusulkan, nanti Bapak Ibu harus menunggu SK dari PA atau KPA tentang penetapan PPK. Jadi nanti setelah keluar SK itu, nanti Bapak Ibu bisa berkontak ke admin PPE. Kalau di Basarnas itu ada Mas Arif dan kawan-kawan, minta dibuatkan untuk user PPK, user admin atau user PPK di LPSE. Karena nanti untuk masuk sirup PPK-nya itu dari LPSE. Nah, ini karena PPK yang diperuntukkan tahun depan masih sama dengan PPK tahun sebelumnya, Pak Selamat Riyadi, saya klik sama ya. Kemudian tambah klasifikasi rincian output. Urutannya tadi kan ini program kegiatannya tadi 3943, klasifikasi rincian output atau RO nya itu yang ini Pak, EBA. Kita cari yang outsourcing tadi, outsourcing. Nah kebetulan EBA itu layanan dukungan manajemen internal baseline. Karena EBA masih sama di program EBA ya. Pagunya juga masih sama ini. 15M. Pilih PPK-nya Selamat Riyadi masih sama ya. Terus klik. Yo Pak Usman, hati-hati. Tambah rincian output. Urutannya tadi kan ya. Program kegiatan klasifikasi rincian output. Rincian outputnya itu yang di ini 956 belakangnya, 3 digit angka di belakangnya. Outsourcing ini 3 digit belakangnya adalah 994, layanan perkantoran. Kita sirup namanya layanan perkantoran ya Bapak Ibu. 994, pagunya masih sama 15M sekian. Delegasi ke PPK, simpan. Terus diklik bar 3 lagi, masuk ke kelola komponen. Karena di RO sekarang komponennya yang ini Bapak Ibu, 002, 3 digit di bawah ini, 3 angka huruf ini. Operasional pemeliharaan kantor. Masuk sirup, tambah komponen. Nama komponen tadi operasional pemeliharaan kantor. Kodenya 002. Pagunya isikan masih sama. 15M sekian. Delegasi kepada PPK-nya, simpan. Masuk ke subkomponen. Subkomponen yang ini Bapak. Subkomponen itu yang A, B, C dan seterusnya. Karena outsourcing ini ada di sewa kendaraan dan outsourcing itu ada di I dan J. Kita isi dulu I, tambah subkomponen. Ini I. Nah, ini dibedakan Bapak Ibu. Karena I dan J itu gabungan 15M tadi, 13 tambah 1 ini kan tadi ketemunya 1.
15 ini dibedakan. Sewa kendaraan tuh 1165, jadi di copy aja. 1165 pilih PPK. Selamat. Simpan. Terus berikutnya tambah lagi untuk yang J. ME. Di sini J. Pagunya 13.940.505. Pasta di sirup. Selamat Riyadi, simpan. Nah, dari sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Untuk wadah pagunya itu dari akun KPA. Jadi kalau mau buat paket secara manual, itu langkah-langkahnya adalah membuat pagu atau wadahnya dulu dari akunnya KPA. Setelah pagu atau wadahnya ini jadi, kan ini tadi di dalam-dalamnya diklik kan udah banyak. Sampai yang terakhir tadi kan ada di subkomponen yang I dan J tadi. I dan J yang anggarannya masing-masing tadi. Nah, setelah ini jadi, tinggal buka di akun PPK. Masuk akun PPK Bapak Ibu. PPK yang didelegasikan berdasarkan pendelegasian tadi. Kan ada delegasi kepada PPK tadi. Ini kebetulan Pak Karo Humas dan Umum Pak Slamet Riyadi. Saya masuk melalui akunnya beliau. Klik aplikasi e-procurement lainnya, masuk web ini, klik di sirup. RUP kita pastikan dulu Bapak Ibu ya, dikelola PPK. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang tugas dari PPK untuk membuat paketnya. Jadi kalau bedanya akun sirup KPA dan PPK, KPA itu untuk membuat wadah anggarannya, sedangkan kalau dari akun PPK untuk membuat paketnya. RUP kan tadi ini ya Bapak Ibu, sourcing double ini, langsung aja. Nah, tinggal tambah paket plus paketnya dia ini. Nama paketnya diisi sesuai ini, saya anggap aja sewa kendaraan ya. Sewa kendaraan ini provinsi DKI Jakarta. Volume pekerjaan, uraian dan spesifikasi ini nanti disesuaikan dengan dokumen perencanaan pengadaan yang sudah dibuat pada saat penyusunan RKKL kemarin Bapak Ibu. Karena ada outputnya berupa KAK atau spektek atau RAB-nya itu. Nah, nanti ambil uraian dan speknya masukkan di sini. Ini untuk sekedar untuk contoh Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung isi ini aja. 2023 APBN rupiah murni. Ini isiannya itu kosong ini Bapak Ibu. Karena saya kosong I, masukkan kode akunnya ini 522141. Oh, maaf di sini. Kosong huruf balok ya. I 522141. 522141. Pilih ini. Nah, pagunya disesuaikan sesuai POK Bapak Ibu. POK tadi 1165680. 1165 ini udah. Nah, 1165680. Jenis pengadaan barang, jumlah pagu nanti otomatis menyesuaikan dari atasnya ya. Produk dalam negeri, karena saya anggap ini dari speknya untuk kendaraannya itu mengutamakan produk, lebih ke produk dalam negeri seperti Toyota dan lain-lain itu. Ya, usaha kecil koperasi, karena banyak usaha kecil yang mampu memenuhi dan nilai pengadaannya di bawah 15 M itu untuk klasifikasi usaha kecil ya. Nah, dan jangan lupa isi ini Bapak Ibu. Pengadaan berkelanjutan
Apa itu pengadaan berkelanjutan? Pengadaan yang tidak hanya menguntungkan bagi pengguna atau pengelola APBN atau PBBD saja, tetapi berdampak luas kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi ada 3 aspek dalam pengadaan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi itu nilai ekonomis dari barang atau jasa itu. Pastinya kalau kita membeli barang kan cari yang awet dan lain-lain seperti itu contohnya. Kalau aspek sosial itu pemerataan atau pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan lainnya. Aspek lingkungan itu produknya diusahakan yang atau diprioritaskan yang ramah lingkungan. Nah ini kan saya anggap ada semua ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dikecualikan tidak, ini saya anggap menggunakan tender. Nah, alasan menggunakan aturan PBJ nanti silahkan sesuaikan Bapak Ibu, ini tidak ada bakunya. Ini saya anggap ini tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya. Ini saya ambil dari pasal 38 ayat 7 di Perpres 16/2018 beserta perubahannya ya. Jadwal pemanfaatan kan digunakan untuk tahun depan ya, 2023 tahunnya. Pemanfaatan ini digunakan 1 tahun, kebetulan akhir Desember awal Januari. Pelaksanaan kontrak sama 2023 akhir Desember awal Januari. Pemilihan penyedianya ini Desember simpan. Nah ini butuh waktu agak lama Bapak Ibu ya, karena biasanya setelah simpan ini agak butuh sedikit waktu. Nah ini sudah berhasil dibuat Bapak Ibu ya, dicek penyedia tadi, terapkan filter. Nah ini setelah paketnya jadi, di finalisasi draft, klik finalkan. Setelahnya masuk dari akun KPA, di RUP tadi kan di penyedia, terapkan filter, umumkan paket penyedianya, umumkan. Nah dari sini proses penginputan atau pembuatan paket di sirup udah jadi Bapak Ibu. Karena ini menggunakan metode tender, biasanya di satker itu yang sering itu sewa kendaraan sama outsourcing ya. Jadi nanti untuk outsourcing prosesnya pembuatannya sama seperti dari awal yang video ini tadi. Terus kita masuk dari akun PPK. Ini dari akun PPK, klik daftar paket, buat paket, Badan Nasional, pilih satuan kerjanya Badan Nasional, metode kebetulan tadi tender ya, update RUP. Oh maaf, 2023 update RUP. Nah ini sudah muncul 3805128. Di sini dilihat, pastikan sama ya kode RUP-nya ya. Kalau sudah ketemu, diklik checklist ini buat paket, oke. Nah disinilah sudah jadi paket di LPSE PPK Bapak Ibu. Tinggal dilengkapi dokumen perencanaan pengadaan yang ada. Dari isian HPS, nanti diisi jenis komponennya apa aja, unit, misal diupload kelengkapan KAK atau spektek dan gambarnya, rancangan kontrak, dan informasi lainnya bila ada. Nah, sampai di sini selesai Bapak Ibu ya. Di kesempatan berikutnya insya Allah saya akan mencoba sharing tutorial cara pembuatan paket sirup secara sistem atau yang dari penarikan sakti, karena tadi kan belum bisa muncul. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.